Shalom, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang teknologi cetak. Kami kelompok 1 beranggotakan Dian Janis, Febrian Makisanti, Marcella Kondoy, Meilani Tuege, dan Elike Gabriel. Selamat menonton. Apa sih teknologi cetak itu? Teknologi cetak ini adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan, mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak ini meliputi teks, grafik, foto ataupun representasi dari fotografik dan produksi-produksinya. Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak seperti buku cetak, buku fiksi, dan non-fiksi, pamflet, panduan belajar, dan juga lembar kerja, serta dokumen olahan kata yang dibuat oleh siswa. Sebagai salah satu kawasan dari teknologi pendidikan, pengembangan teknologi cetak merupakan salah satu kategori yang termasuk di dalamnya. Teknologi pendidikan merupakan kajian ilmu yang berupaya memfasilitasi seseorang agar terjadi belajar pada dirinya. Untuk itu, perlu adanya rekayasa dalam proses pembelajaran itu sendiri agar proses tersebut dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan menarik. Yang pertama, ada buku ajar. Salah satu penerapan media cetak dalam pembelajaran yaitu buku ajar. Istilah buku ajar atau bahan pembelajaran sampai saat ini masih dipersepsi secara berbeda. Hal ini terjadi bukan saja di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan orang-orang yang concern dengan dunia pendidikan. Selanjutnya ada komik sebagai media pembelajaran. Komik sebagai media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Penggunaan media yang tepat akan meningkatkan hasil belajar dan membuat proses belajar menjadi menarik dan menyenangkan, dan dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Selanjutnya ada modul pengajaran. Modul dapat dirumuskan sebagai unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Sumber lain menyebutkan modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Selanjutnya ada poster. Salah satu media cetak yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah poster. Penggunaan poster dalam ruang kelas dapat menstimulasi anak untuk membaca. Selanjutnya, mendesain atau merancang teknologi cetak. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mendesain dan merancang teknologi cetak. Yang pertama itu ada ukuran buku. Nah, ukuran buku di sini menjadi acuan dalam merencanakan unsur-unsur desain berikutnya. Dalam menentukan ukuran buku juga harus memperhatikan faktor kepraktisan penggunaannya. Ukuran buku itu ada beberapa jenis, ada banyak ukuran. Contohnya ukuran A4, ukurannya 210 x 297. Itu salah satu contoh ukuran buku. Nah, yang selanjutnya itu ada tata letak. Nah, tata letak teks ini dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca buku untuk melihat secara tepat keseluruhan isi naskah, mulai dari judul, subjudul, perincian subjudul, tabel, diagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menentukan huruf. Nah, jenis huruf itu dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada huruf serif dan yang kedua ada huruf sans serif. Mereka berdua itu memiliki perbedaan. Kalau huruf serif itu mempunyai kait pada setiap ujung huruf sehingga dalam bahasa Indonesia disebut huruf berkait. Sedangkan huruf sans serif tidak mempunyai kait pada ujung huruf sehingga disebut huruf tidak berkait. Jadi dalam kita mendesain atau merancang teknologi cetak, kita perlu memperhatikan 3 hal berikut.